Apakah Pulau Jawa akan terbelah? Apakah pulaunya yang terpisah atau masyarakatnya yang akan terpolarisasi? Itulah yang menjadi pertanyaan dari banyak orang yang mempercayai ramalan kuno yang masyhur di kalangan masyarakat Jawa yang mengatakan Pulau Jawa akan terpecah menjadi dua. Ada yang menganggap itu hanyalah peninggalan sastra kuno saja. Tapi ada juga yang benar-benar percaya hal tersebut akan terjadi. Mengingat akhir-akhir ini banyak sekali konflik, keributan, baik di tanah Jawa sendiri, ataupun tuduhan-tuduhan rasis terhadap orang Jawa secara keseluruhan, dengan melihat segelintir orang Jawa yang berperilaku dianggap kurang bermoral. Apakah narasi tersebut sengaja dihembuskan oleh pihak yang ingin terjadi ketidaknyamanan di Indonesia? Kita akan mencoba membahas ramalan kuno yang menyebut secara khusus akan hal tersebut. Prabu Jayabaya, raja legendaris dari kerajaan Kediri pada abad ke-12, dikenal luas dalam tradisi Jawa sebagai pemimpin spiritual dan pemimpin yang visioner. Ramalan-ramalannya, terutama yang tercantum dalam Jangka Jayabaya, telah menjadi pedoman spiritual sekaligus narasi budaya yang dipercaya hingga saat ini. Salah satu ramalannya yang paling menggetarkan berbunyi, Pulau Jawa bakal pecah dadi loro, wong Jawa kari separo. Kalimat ini secara harfiah dapat dimaknai bahwa Pulau Jawa akan terbelah dua dan orang Jawa tinggal separuhnya. Tetapi makna dari ramalan ini jauh lebih dalam jika kita menggali secara metaforis. Apakah yang dimaksud benar-benar peristiwa geologis? Ataukah ini isyarat dari keretakan sosial budaya yang kini tengah terjadi? Tafsir tradisional menyatakan bahwa Jayabaya memang meramalkan bencana alam besar, gunung meletus, gempa bumi, hingga tenggelamnya sebagian wilayah pesisir. Namun di era modern ini, banyak yang mulai membaca ramalan ini sebagai cermin dari krisis identitas dan hilangnya nilai-nilai luhur masyarakat Jawa. Pulau Jawa yang terbelah bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual dan sosial. Ramalan-ramalan lainnya pun menunjukkan tingkat kecerdasan luar biasa dari Jayabaya. Ia menyebut kereta melaku tanpa jaran, yang artinya kereta berjalan tanpa kuda, yang bisa diartikan sebagai mobil. Tanah Jawa kalungan wesi, yaitu dilingkari besi, atau bisa kita interpretasikan sebagai rel kereta api. Perahu melaku nang awang-awang, yaitu kapal berjalan di angkasa, merujuk kepada pesawat terbang. Semua ini telah terbukti dan terjadi, padahal pada masa Prabu Jayabaya masih hidup, sains dan teknologi tentunya masih dalam abad ke-8, terutama di Eropa yang menjadi barometer kemajuan teknologi setelah masa revolusi ilmu pengetahuan ilmiah pada sekitar abad ke-16 sampai dengan abad ke-18. Maka tidak mustahil jika ada yang meyakini bahwa ramalan tentang hilangnya Pulau Jawa yang diucapkan oleh Prabu Jayabaya suatu saat akan menjadi kenyataan. Zaman sudah berubah dan perubahan itu membawa dampak terhadap pola pikir, nilai, dan perilaku masyarakat. Seluruh dunia sekarang terkoneksi, budaya Barat, Arab, India, dan juga Tiongkok bertemu di tanah Jawa yang tentunya mempengaruhi budaya yang sudah ada di pulau ini. Di tanah Jawa yang kaya akan spiritualitas dan adat istiadat, kini terlihat pergeseran besar. Nilai-nilai seperti eling lan waspodo atau ingat dan waspada, ajaran unggah-ungguh atau tata krama, dan rasa hormat terhadap sesepuh mulai tergeser oleh budaya instan, individualisme, dan kapitalisme modern. Masyarakat Jawa yang dulu dikenal penuh toleransi, sabar, dan hidup selaras dengan alam, kini semakin keras dan mudah tersulut emosi. Ritual adat seperti mitoni atau 7 bulan kehamilan, berokohan, bersih desa, bahkan sekaten mulai ditinggalkan. Banyak yang menganggapnya tak relevan atau bahkan mengarah pada syirik. Padahal dalam nilai kejawen, semua ritual itu adalah bentuk harmonisasi manusia dengan alam semesta dan juga Tuhan. Orang tua semakin kehilangan wibawa,
Generasi muda tidak lagi merasa perlu berguru kepada leluhur atau sesepuh kampung. Ajaran hidup yang bersumber dari pitutur Jawa seperti alon-alon asal kelakon, urip iku mung mampir ngombe, dianggap lamban dan ketinggalan zaman. Sekarang anak muda sudah mulai hilang moralitasnya sebagian. Ada yang mabuk-mabukan, kecanduan narkoba dan film porno, bahkan ada yang menjadi konten kreator dewasa, terjerat judi online, tawuran antar kelompok persilatan, geng motor, dan lain sebagainya. Pergeseran ini adalah salah satu bentuk nyata dari hilangnya separuh orang Jawa, seperti ramalan Jayabaya. Terkhusus tentunya kita masukkan di sini tentang ilmu bela diri asli Nusantara yaitu silat, yang malah tercoreng dengan kelakuan sebagian oknumnya. Silat dalam tradisi Jawa bukan sekedar bela diri, melainkan ilmu kanuragan yang menyatu dengan spiritualitas, kebatinan, dan juga etika. Perguruan silat zaman dahulu menjadi tempat menempa diri, membentuk watak kesatria yang tahu hormat kepada guru dan tidak mudah menunjukkan kekuatan. Namun, kini makna silat telah mengalami degradasi. Bentruk antar perguruan silat menjadi fenomena sosial yang meresahkan. Di berbagai daerah Jawa Timur dan Jawa Barat, bentrok fisik, sweeping massa, hingga pembakaran posko perguruan silat sering terjadi. Hal ini menandakan rusaknya nilai-nilai dasar silat itu sendiri, yang pada zaman dahulu diajarkan adalah rendah hati, kini berubah menjadi adu kekuatan. Nilai luhur seperti ojo dumeh atau jangan sombong, menang tanpa ngasorake atau menang tanpa merendahkan, dan ngelmu iku kalakone kanthi laku atau ilmu didapat melalui laku batin, kini semakin luntur. Guru silat yang seharusnya menjadi panutan kadang menjadi pemicu konflik karena ego kelompok. Ini adalah contoh lain dari bagaimana Pulau Jawa terbelah oleh hilangnya etika spiritual dalam komunitas masyarakat. Fenomena sound horeg, yaitu pengeras suara besar-besaran yang digunakan dalam hajatan, konser dangdut keliling, atau pesta kampung, telah menjadi bagian dari kebudayaan kontemporer Jawa. Namun keberadaannya memunculkan kontroversi dan kekhawatiran. Suara bising yang menggelegar hingga malam hari menandai hilangnya rasa tenggang rasa dan etika di ruang bersama. Dalam nilai Jawa, malam hari adalah waktu untuk merenung, berkumpul dengan keluarga, atau bahkan menyepi atau tirakat. Namun kini malam berubah menjadi ajaran hiburan tanpa batas. Musik dengan lirik vulgar, lampu strobo, dan goyangan erotis tidak lagi dianggap tabu bahkan di tengah kampung religius. Semua ini menunjukkan betapa nilai sakral telah dikalahkan oleh kebutuhan hiburan instan. Belum lagi suara yang keras yang memekakan telinga hingga memecahkan kaca dan menghancurkan genteng tentunya tidak baik untuk organ pendengaran yaitu telinga. Apalagi untuk telinga anak-anak dan bayi tentunya. Ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan ketulian di kemudian hari. Belum lagi ketika sound tersebut berjalan melewati kampung atau gang yang anggota warganya ada yang lansia atau sakit jantung. Tentunya ini sangat berbahaya. Fenomena ini bisa dibaca sebagai simbol dari kerusakan batin kolektif masyarakat. Seperti kata Jayabaya, ketika manusia lebih sibuk mengejar kesenangan dunia, maka tanah akan memuntahkan isinya. Sound horeg adalah bagian dari gaya hidup baru yang mungkin bisa menjauhkan orang Jawa dari jati dirinya. Pemerintah harus membuat aturan untuk mengaturnya agar ruang publik tidak digunakan semena-mena. Jika kita membicarakan moralitas yang orang Jawa kuno pegang, tentunya kita akan bertemu dengan istilah Jawani. Jawani adalah istilah untuk menggambarkan sikap hidup yang mencerminkan nilai-nilai Jawa sejati. Di dalamnya terdapat unsur kesopanan, keharmonisan, spiritualitas, dan kerendahan hati. Seseorang bisa tinggal di Jawa tapi tidak Jawani, dan sebaliknya, seseorang bisa tinggal di luar Jawa tapi tetap menjaga nilai-nilai kejawaan. Kini banyak orang Jawa yang kehilangan rasa Jawani. Mereka hidup dalam budaya materialisme, mengejar status sosial, dan mengabaikan ajaran leluhur. Pakaian tradisional hanya dikenakan saat upacara formal. Bahasa Jawa halus tak lagi diajarkan di rumah, dan anak-anak lebih fasih berbahasa Inggris daripada kromo inggil. Tentunya ini baik, menguasai bahasa Inggris untuk mengejar ketertinggalan. Akan tetapi akan lebih baik lagi jika bahasa kromo inggil juga dikuasai agar tidak punah. Ini tentunya adalah interpretasi lain dari Jawa yang tinggal separuhnya. Dalam tafsir simbolik, Jayabaya telah melihat zaman ini akan datang. Ia menyebut zaman edan sebagai masa ketika yang benar dianggap salah dan yang salah justru dipuja. Orang Jawani akan dianggap kuno dan yang modern dipuja-puja meski tanpa etika dan busana.
Jika semua tanda-tanda ini terus berlanjut, maka ramalan Jayabaya tentang Pulau Jawa yang hilang bukanlah isapan jempol. Bukan sekedar gempa atau tsunami, tetapi hilangnya Jawa dari peta budaya dunia. Hilangnya jati diri, sirnanya nilai, dan tercerai berainya masyarakat adalah bentuk kiamat budaya. Ketika orang Jawa meninggalkan nilai-nilai tersebut, maka jangan salahkan orang luar Jawa tidak lagi menghormatinya. Kemudian muncullah narasi-narasi rasial seperti Jawa sama dengan hama. Tentunya ini sangat merugikan bagi masyarakat Jawa yang tinggal di luar Pulau Jawa. Padahal mereka sudah berbaur dengan baik dengan masyarakat lokal. Menerapkan falsafah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, saling tolong-menolong di tanah rantau, mengikat hubungan kekeluargaan dengan pernikahan, dan lain sebagainya. Namun ternyata Prabu Jayabaya juga memberikan harapan. Akan datang Satrio Piningit, Ratu Adil yang akan memulihkan tatanan dunia. Sosok ini bukanlah sekedar figur politik, melainkan simbol pemulihan nilai dan harmoni. Ratu Adil akan mengajak masyarakat kembali ke akar budaya, menghidupkan tata krama, dan menyatukan kembali yang telah terbelah. Harapan ini adalah titik terang bahwa meski Jawa mengalami kehancuran nilai, masih ada peluang untuk bangkit. Dengan kembali kepada leluhur, menghormati alam, menghidupkan silaturahmi, dan meninggalkan budaya kekerasan dan kebisingan. Masyarakat Jawa bisa menghindari ramalan terburuk tentunya dengan melakukan refleksi diri, saling mengingatkan jika ada yang mulai keluar dari nilai-nilai luhur yang telah ada. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.